Kalian pasti ngerasakan kalau harga RAM dan SSD itu lagi digoreng habis-habisan efek dari tren AI yang membuat demand chip memorinya itu pada lari ke AI data center semua. Dan kita sebagai consumer biasa itu cuma bisa gigit jari ngeliatin harga RAM yang makin lama makin gak masuk akal. Tapi kalau kalian udah megang budget nih dan pengen banget upgrade apa gitu ya biar pengalaman PC-nya berbeda, tapi masih bingung buat upgrade apaan, kita saranin sih jangan upgrade RAM atau SSD dulu kecuali terpaksa. Malah kita bisa lihat ada nih satu komponen yang harganya sekarang malah makin terjangkau, yaitu monitor OLED. Mungkin beberapa dari kalian bakal ada yang nanya kalau, "Bang, kan monitor IPS high-end juga udah bagus. Ada yang udah 99 DCI-P3 pula. Apa bedanya sama OLED?" Oke, secara teknis ada beberapa alasan fundamental kenapa OLED itu ada di kasta yang berbeda. Pertama, yaitu instant response time. Di monitor biasa, response time terendah yang pernah kita dapat dari klaim adalah 1 millisecond. Ini disebabkan karena masih ada jeda transisi dari kristal cairnya. Tapi, monitor OLED itu beda banget dibanding layar IPS atau VA. Setiap pixel bisa nyala sendiri. Makanya layar OLED itu biasanya diklaim punya response time bisa sampai 0,03 millisecond, gray to gray lagi. Nah, buat gamer kompetitif dengan respon layar yang super cepat dan juga refresh rate yang tinggi, itu akan menjadi advantage sendiri apalagi di pertandingan-pertandingan khusus. Ya kalian bayangin aja saat main FPS atau racing game, setiap gerakan itu kerasa kayak instan dan juga minim akan ghosting. Lalu alasan kedua kenapa OLED itu superior adalah warna hitamnya. Ini yang paling sering dibahas karena efeknya itu paling berasa. Monitor LCD itu masih butuh backlit yang selalu menyala di bagian belakang. Makanya warna hitamnya itu bakal terlihat agak abu-abu kalau di ruangan gelap. OLED itu self-emissive. Pixelnya bisa mati total. Hasilnya ya kontrasnya itu infinite. Ini yang bikin gambar di OLED itu terlihat lebih pop out dan punya dimensi padahal masih di resolusi yang sama. Dan itu juga yang menyebabkan monitor OLED biasanya ngasih real HDR experience. Banyak monitor yang ngaku HDR ready, tapi cuma dapat sertifikasi HDR 400 yang sebenarnya cuma IPS yang dipaksa terang. Di monitor OLED, terutama yang dari ROG ya, kalian itu bisa dapat pengalaman HDR yang sesungguhnya karena tiap pixel bisa ngatur kecerahannya sendiri. Highlight yang sangat terang itu bisa muncul tepat di sebelah warna hitam pekat tanpa ada efek blooming atau cahaya yang bocor ke area hitam macam mini LED. Dan buat kalian yang sekedar mau nikmatin film atau series, OLED juga bikin pengalaman nonton jadi lebih sinematik. Kayak punya bioskop pribadi lah di meja kerja. Selain dari entertainment, buat kalian yang juga pakai PC untuk kerja kreatif kayak color grading, desain, atau video editor, OLED ini biasanya punya cakupan warna yang sangat luas. Seringkali tembus 99% DCI-P3. Jadi ini bukan soal gaming doang, tapi juga soal akurasi visual di level profesional. Buat content creator, OLED adalah panel yang udah serba mentok kanan. Editing video atau foto jadi lebih presisi karena warna yang ditampilkan akurat banget. Akurasinya itu sampai 100% DCI-P3 juga. Jadi nggak ada lagi drama hasil edit kelihatan beda di layar atau di saat kita tampilin di tempat lain. Mana lagi orang-orang itu udah cukup banyak mengkonsumsi konten di layar OLED karena di smartphone ya layar ini udah semakin mainstream. Adapun line up monitor OLED desktop sekarang udah banyak. Ada yang terjangkau, ada yang refresh rate-nya tinggi banget dan juga ada yang smart. Nah, salah satu brand yang line up OLED-nya itu banyak dan lengkap adalah ROG. Kalau kalian gamer kompetitif yang main di resolusi 1440p, refresh rate 240Hz dengan panel OLED generasi baru yang dimana 17% lebih terang dari generasi sebelumnya, bisa pilih ROG Swift OLED XG27AQ DMG. Monitor ini udah pernah kita review juga, waktu itu harganya 12 juta menjadi OLED yang paling murah pada saat itu ya. Nah, sekarang harganya udah turun ke 9,5 jutaan aja. Fitur-fiturnya juga masih lengkap, ada sRGB mode, DCI-P3 mode juga ada. Nah, kalau 240Hz dirasa kurang, ROG juga punya yang lebih mantep lagi buat gamer kompetitif. Ini adalah monitor OLED 500Hz. Resolusinya juga di 1440p dan ini spesifik buat kalian yang memang hardcore di game FPS kayak
kayak Valorant atau CS2. Motion clarity-nya juga jujur ini di level yang berbeda. Ghosting itu minimal banget di monitor ini, dan bahkan dia ada fitur eLMB juga yang khasnya ROG. Dan kalian jarang lah bakal nemu monitor selancar ini di panel teknologi lain. Tapi yang paling memikat hati gue adalah XG34W-CDM. Ini adalah smart monitor OLED dari ROG yang bentukannya itu ultra wide. Dia udah pakai OS Android 14 atau Google TV yang dimodif dengan sentuhan ROG. Refresh rate-nya udah 240Hz juga, dan USB-C-nya bisa sampai 90W charging. Jadi ini merupakan upgrade ketimbang yang dipakai sekarang. Jadi dengan berkembangnya tren AI yang efek banget ke harga RAM dan juga SSD, kita bisa mengalokasikan budget kita untuk upgrade komponen yang lain ya. Contohnya ganti monitor biasa ke monitor OLED. Karena memang dengan makin murahnya monitor OLED tersebut ya, jadi semakin worth it. Dan gue sendiri udah ngerasain, gue udah ganti monitor desktop gue ke monitor OLED, terus HP juga sekarang udah OLED, dan laptop sekarang pun sudah OLED semua. Dan gak cuman dengan monitor desktop doang yang makin murah, HP murah pun sekarang udah banyak yang pakai OLED. Dan juga laptop yang murah pun di bawah 10 jutaan juga ada yang OLED sekarang. Jadi ya pilihannya itu udah banyak banget. Dan pilihan monitor OLED dari ROG juga sekarang udah banyak banget. Kalau kalian mau cari yang agak kere-hore, itu ada XG27 AQDMG yang tadi kita udah bilang refresh rate-nya itu sampai 240Hz dan harganya di bawah 10 juta. Atau kalau misalnya mau yang game kompetitif banget dan sampai refresh rate-nya sampai 500Hz, itu ada yang XG27 AQDPG yang tadi kita liatin bener-bener barangnya itu bagus banget karena udah pakai QD OLED. Dan kalau misalnya gue sendiri, sebenarnya gue itu naksir sama monitor OLED-nya ROG itu yang 34 inch ultra wide tapi ada smart monitornya alias ada remote-nya. Itu gue naksir tapi belum masuk ke Indonesia. Kalau kalian sendiri nih, kira-kira kalian niat untuk ganti monitor ke OLED atau enggak?